Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini kita membahas sebuah renovasi bangunan, yaitu renovasi yang dahulunya adalah rumah tinggal, kemudian difungsikan menjadi kos-kosan, sekarang difungsikan menjadi klinik kesehatan. Bangunan ini berada di Jalan Sunan Muria, Kota Malang. Lokasinya dekat dengan jalan utama, hanya masuk beberapa meter. Ini menjadi lokasi yang sangat strategis, dekat dengan beberapa perguruan tinggi yang penting di Kota Malang. Ini merupakan bagian depan dari klinik kesehatan. Ini dulu merupakan tempat parkir untuk kos-kosan, kemudian kita rubah, kita gunakan sebagai tempat parkir untuk kendaraan umum dan kendaraan bagi pengunjung maupun karyawan dari klinik kesehatan ini. Pintu masuk ini kita buat selebar mungkin agar memudahkan proses masuk dan keluarnya menuju klinik kesehatan. Kemudian kalau kita lihat pintu ini berfungsi sebagai UGD atau instalasi gawat darurat atau IGD, sehingga memudahkan untuk keluar masuk jika ada kendaraan langsung drop off di sini, kemudian masuk ke UGD. Renovasi kos-kosan menjadi klinik ini kita tidak merubah sistem struktur yang ada, kita juga menggunakan dinding-dinding yang ada sehingga kita tidak banyak merubah. Tujuannya agar biaya dalam renovasi ini bisa ditekan, tidak terlalu banyak. Contohnya misalnya posisi dinding-dinding ini tetap sesuai dengan kondisi yang ada seperti dulu, seperti awal. Ini dahulu adalah kamar, kemudian karena diperlukan area untuk resepsionis yang cukup lebar, maka kamar yang di sini kita bongkar sehingga dihasilkan sesuatu yang cukup lebar untuk resepsionis. Kemudian dulu di sini ada pintu kecil untuk akses masuk, kita bongkar, kita ganti dengan jendela. Kemudian untuk pintu utama kita menggunakan pintu dari kaca temper. Pintu ini terkesan lebih mewah dari yang lain karena memang untuk pintu akses utama yang diperlukan dengan bentang yang cukup lebar untuk keluar masuk, juga untuk memberikan kesan mengundang sekaligus kesan mewah. Resepsionis ini menjadi ruangan utama dari bangunan ini dan menjadi ruangan yang terluas. Ini akan menjadi meja resepsionis untuk klinik. Kemudian untuk menyimpan rekam medik diperlukan tempat khusus. Di sebelah sini kita siapkan. Ini dulu juga satu kamar. Kemudian kita bongkar. Waktu kita mengecek kolom-kolom struknya kita pertahankan. Jadi kenapa kok di sini tiba-tiba ada kolom? Ini adalah kolom struktur. Kalau kita bongkar, kekuatan bangunannya akan berubah. Jadi kolom strukturnya tetap kita pertahankan. Kemudian kita bikin tembok baru untuk menyekat. Jadi di sini nanti adalah ruang tunggu pasien. Kemudian karena kebetulan posisi kamar-kamarnya banyak karena bekas kos-kosan, jadi kita memanfaatkan ruang-ruangan yang ada digunakan untuk fungsi yang baru. Semisal ruangan ini adalah ruangan untuk UGD. Ini dahulunya adalah kamar tidur. Kemudian kita rubah menjadi satu ruangan untuk UGD, dan jangan lupa juga kita menyiapkan setiap ruangan ada fasilitas untuk wastafel. Ini sebagai jalan untuk memudahkan keluar masuk menuju UGD, diperlukan tempat yang cukup lebar agar bisa bed pasien ini masuk dengan mudah. Sedangkan untuk mempermudah dan karena ruangannya cukup kecil, jadi kita menggunakan pintu geser di beberapa bagian. Dengan pintu geser ini tujuannya agar ruangan tidak tersita oleh bukaan pintu. Kemudian di sisi lain, ini dulu juga bekas dari kamar-kamar, saat ini menjadi kamar periksa. Jadi sini menjadi ruangan untuk pemeriksa dokter umum. Ada yang unik dari pintu ini. Pintu ini terpotong di tengahnya, jadi kita bisa masukkan tangan, di atas dan di bawahnya kaca.
karena fungsinya adalah di sini sebagai resepsionis, di sini juga ada ruangan tunggu. Bedanya di sini untuk orang sehat, sedangkan di sini orang sakit. Di sini berfungsi sebagai ruang untuk KIA dan juga untuk orang sehat yang mau melakukan vaksin. Jadi ada perbedaan mendasar. Ini merupakan pintu khusus, ini merupakan area untuk orang sehat. Jadi pintunya ada sendiri. Kemudian untuk ruang tunggunya di sini, sedangkan di sana adalah ruang tunggu untuk yang sakit. Pintu ini berfungsi di sini untuk mengurangi jumlah tenaga kerja. Jadi resepsionisnya cuma satu saja, tapi bisa dilayani lewat sini. Sekaligus ruangan untuk rekam medik jadi satu. Jadi kenapa ini fungsi lubang? Agar memudahkan untuk memasukkan data dari pasien. Kemudian masuk ke ruangan berikutnya. Ini ada kamar mandi kecil. Kamar mandi kecil ini untuk memeriksa urin. Jadi di sini tidak terdapat WC, hanya untuk mengeluarkan urin untuk dites. Perbedaan mendasar biasanya untuk desain kamar mandi di area rumah sakit atau daerah atau klinik, posisi bukaan pintunya selalu keluar. Ini berfungsi jika terjadi keadaan darurat. Berbeda dengan rumah tinggal yang posisinya selalu ke dalam. Ini dulu adalah kamar kos-kosan. Kita merubah beberapa agar menjadi fungsinya yang baru. Semisal ini menjadi ruangan untuk VK, untuk persalinan. Jadi kita juga memangkas beberapa kamar kos, 2 menjadi 1 atau 3 menjadi 2. Kemudian juga kita siapkan semuanya sesuai dengan standar dari kesehatan. Ada wastafel di setiap tempat. Kemudian juga ada kamar mandi di setiap tempat. Kamar mandi ini sama, semuanya bukannya keluar untuk safety. Kemudian juga kita siapkan air panas dingin di dalam setiap kamar mandi. Ini merupakan area ruang terbuka. Ruang terbuka ini agar kita mendapatkan sirkulasi udara. Meskipun tidak banyak, tetapi ada dari sirkulasi udara bawah dan atas. Dan yang lebih penting di sini ada pencahayaan dari matahari langsung. Jadi sangat mengurangi beban energi listrik yang dipakai, terutama untuk pencahayaan, untuk lampu. Kalau siang hari kita bisa merasakan di sini cukup panas, tetapi tidak terik karena di atas digunakan polikarbonat. Dan ini berfungsi juga untuk penerangan baik di lantai 1 maupun di lantai 2. Kalau kita rasakan di lantai 1 penerangannya cukup jelas, termasuk untuk daerah-daerah yang berada di pojok. Sebagai ruangan terbuka, ini juga untuk area servis. Di sini ada kamar mandi umum. Jadi kamar mandi ini dipakai untuk semua yang pengunjung, tidak di dalam kamar. Untuk pewarnaan, semua bangunan di sini kita menggunakan warna putih untuk interior agar terkesan terang dan lapang, dan ini juga berfungsi sebagai ruangan kesehatan. Di ujung sini ada ruangan, dulu ini adalah kamar mandi, kemudian kita bongkar, kamar mandinya kita rubah ke sini. Di sini kita manfaatkan untuk ruang lab atau laboratorium. Ini dulu adalah kamar mandi, tidak terlalu besar. Kemudian karena dibutuhkan ruangan untuk laboratorium, maka ini kita desain ulang untuk menjadi laboratorium. Jadi dulu di sini adalah untuk WC, kita buatkan satu meja rak untuk cuci. Untuk sirkulasi udara, di depan kita buat jendela agar sirkulasi udara ada secara udara langsung. Jangan lupa cuci tangan untuk menghindari COVID. Area bawah tangga ini akan juga dimanfaatkan untuk menaruh beberapa alat yang berkaitan dengan laboratorium, terutama juga untuk alat sterilisasi ketika posisi malam hari, jadi tidak perlu naik-naik ke atas. Dari sini kita coba naik ke lantai 2. Kita gunakan pemilihan tangga menggunakan keramik yang kasar. Jadi kalau kita naik tangga, resiko akan licin juga berkurang. Untuk railingnya kita menggunakan besi agar aman sekaligus minim biaya perawatan.
Ini dak ini setelah kita hitung dirasa cukup, jadi kita bisa memaksimalkan ruangan yang ada di atas. Saat ini kita berada di lantai 2 dari bangunan klinik ini. Untuk sumber air utama kita menggunakan dari tandon. Tandon ini sumbernya adalah dari PDAM, tapi juga kita menyiapkan ada air sumur, tapi kurang disarankan untuk air sumur di daerah ini karena kurang bersih. Kita siapkan dengan PDAM, kemudian dari tandon ini akan mengalir secara utilitasnya untuk air bersih ke semua kamar mandi dan semua yang membutuhkan air bersih. Untuk air kotornya semua akan terbuang ke IPAL atau instalasi pengolahan air limbah yang terpusat di luar dari bangunan ini. Ini adalah dulunya ruang kos, kemudian ada tempat kosong di sini. Kemudian kita berpikir ini bisa digunakan untuk musola dan untuk ruang wudhunya ada di sebelah sini. Jadi kita manfaatkan space yang ada di sini untuk area wudhu. Ini merupakan area utama di lantai 2. Di tengah-tengahnya ada ruangan yang cukup luas. Ini sebagai dulunya adalah ruang tempat anak kos berkumpul. Sekarang kita gunakan sebagai ruang untuk berkumpul, menunggu atau berinteraksi sesama. Jadi ada area open space di sini untuk kegiatan bersama. Di sini ada ruangan untuk kepala klinik. Jadi ini dulu pintunya tidak jadi satu, pintunya yang di sini ada di sebelah sana, yang ini juga di sana. Kemudian karena kita berharap semuanya terfokus di sini sekaligus memanfaatkan potensi dari ruangan ini, maka pintunya kita arahkan semuanya ke dalam area ini. Dari ruangan kepala klinik kemudian kita menuju ke ruangan dari administrasi. Jadi ruangan admin dan klinik dan kepala klinik kita dekatkan untuk mempermudah koordinasi. Ruangan ini cukup menarik karena hampir semua ruangan-ruangan yang ada di sini mendapatkan sinar matahari langsung, jadi cukup segar. Misalnya kita tidak menggunakan AC pun ruangan ini juga nyaman untuk ditempatin. Kemudian kita juga memasuki ruangan-ruangan lain. Jadi ruangan ini juga disiapkan ke depannya bisa untuk aktivitas yang lain, semisal baby care. Ini juga bisa digunakan untuk ruangan yang lain, semisal untuk sterilisasi. Perbedaan yang mendasar dari sebelum bangunan ini menjadi klinik adalah semuanya mendapatkan penerangan langsung untuk yang sekarang dan sirkulasi udara yang langsung, dan semuanya mendapatkan pelayanan air bersih. Dan lupa cuci tangan. Kemudian ada sedikit lorong. Lorong ini nanti akan kita gunakan untuk ruang ASI atau menyusui. Kemudian di sini ada ruangan yang cukup luas. Ruangan ini dulunya adalah kamar kos. Ada 2 kamar kos yang kemudian kita bongkar untuk menjadi satu ruangan. Ini ada bekas bongkaran. Di sini dulu tembok, kita bongkar agar ruangan ini menjadi luas. Ini akan menjadi ruang pertemuan atau ruang meeting bagi klinik atau kegiatan lain yang diperlukan jika membutuhkan ruangan yang cukup luas. Kita menggunakan material-material yang ada. Ini tidak kita rubah, kita cat ulang, kita perbaiki. Yang rusak-rusak kita perbaiki. Untuk kelistrikan semuanya kita ganti baru. Untuk lampu, kemudian saklar, stop kontak, pintu beberapa kita ganti baru, engsel kita ganti baru, kemudian sistem utilitas air juga kita ganti baru semuanya, termasuk untuk smart building semuanya menggunakan sistem yang baru. Poliklinik ini juga menyediakan ruang rawat inap. Ini kamar mandi yang digunakan untuk umum sekaligus untuk ruang rawat inap. Kita juga ada juga kita desain untuk ruang rawat inap yang lebih eksklusif.
Ruang rawat inap ini cukup luas dengan kamar mandi sendiri. Setiap ruangan kita usahakan menggunakan ventilasi alami langsung sehingga udaranya langsung dari luar dan itu lebih nyaman daripada menggunakan AC. Kecuali memang ada satu ruangan yang terpaksa tidak bisa menggunakan ventilasi alami karena posisinya ada di tengah.